Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya Priyadi Trehandoko. Saat ini saya sedang berada di hadapan Anda untuk menjelaskan parenting di SMA 2 Cikampek. Parenting ala SMA 2 Cikampek ini saya hadirkan saat bertemu dengan para pengurus komite sekolah. Oke, kita seringkali berpikir bahwa guru adalah orang tua di rumah. Tapi banyak dari kita sebagai orang tua, kita seringkali menitipkan anak kita kepada guru, tapi kita lupa kita juga orang tua adalah guru di rumah. Jadi jika guru adalah orang tua di sekolah, jangan lupa orang tua adalah guru di rumah. Ketidakmengertian kita sama dengan ketidakmengertian kita pada persoalan akademik, sama dengan halnya ketidakmengertian guru ya sepenuhnya terhadap perkembangan anak, kemampuan anak, dan yang lainnya. Intensitas kita sama. Anak-anak kita berada 8 jam di rumah. Ya, 8 jam di sekolah. Maka kemudian setidaknya orang tua bisa mengambil 1-4 jam untuk bisa bicara dengan anak-anaknya. Sekedar merefleksi kehidupan di sekolah atau secara akademis. Kalaupun kita tidak bisa sekolah, orang tua bisa mendampingi anaknya atau memberikan fasilitas ya dengan kemudian mencari seseorang yang lebih ahli darinya. Tetapi bonding, hubungan antara orang tua dengan siswa tentu saja perlu diikat, karena siapa lagi? Guru bisa berganti, orang tua selalu menetap hingga hayat. Oke. Nah, kunci ya, setelah 11 tahun berada dalam pengajaran, pembelajaran di sekolah, saya memperhatikan ada berbagai macam pengaruh mengapa seseorang itu bisa berhasil. Jadi anak unggul berprestasi itu bisa karena dua hal ya, sekolahnya berkualitas, menghadirkan lingkungan pembelajaran, pengalaman, penguatan, dan juga dukungan orang tua. Karena tanpa dukungan orang tua, kualitas yang ada di sekolah akan kemudian mengalami degradasi atau penurunan. Orang tua seharusnya lebih bijak untuk bisa melihat potensi itu. Bukan hanya seperti menitipkan sepatu di masjid misalnya, ya menitip sepatu lalu diamkan saja. Jadi menitip sepatu di masjid perlu juga kemudian apakah itu disemirkah ya. Jadi begitu kita ambil lagi sepatunya itu akan menjadi lebih baik. Nah, sekolah juga dititipkan alangkah lebih baiknya jika dukungan orang tua itu nyata. Mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan guru misalnya gitu ya. Ada guru BK, ada guru bimbingan konseling, guru BK, ada guru mata pelajaran, ada guru wali kelasnya yang kemudian menjadi perwakilan di kelasnya. Nah, maka kemudian sekolah berkonsentrasi pada menghadirkan sekolah yang berkualitas. Dan orang tua berkonsentrasi pada dukungan orang tua. Apalagi ketika misalnya sekolah di negeri ya, pembiayaan sudah gratis, maka harus ada dukungan orang tua, baik moral maupun material untuk keberhasilan anak. Oke. Ya, tema pendampingan remaja. Jadi remaja mengalami turbulensi, ya. Remaja memiliki mood yang naik turun. Kadang emosinya tinggi. Lalu kemudian waktunya lebih tertarik untuk bicara sama teman-temannya gitu ya. Maka kemudian kita perlu memberikan dukungan untuk itu, sekaligus juga menarik kenyamanan
untuk bisa melakukan komunikasi. Kita harus punya cara sebagai orang tua terhadap waktu yang berkualitas dan kemudian emosi yang lebih dewasa dibanding remaja itu sendiri. Oke, apa beda akademik di 2013 dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka muncul dari keinginan bergerak dari fixed mindset ke growth mindset. Di sana, kemandirian, gotong royong, dan memecahkan masalah adalah sebuah pengalaman pembelajaran yang terus diulang, terus dikuatkan. Anak-anak akan bergotong royong. Nah, ketika bergotong royong, anak-anak akan bekerja sama. Maka dia butuh apa? Butuh komunikasi, butuh alat, butuh identitas untuk bisa bergotong royong. Dia sebagai siapa? Peran apa yang diambil dalam gotong royong? Mandiri. Mandiri di sini adalah anak tahu bahwa ketika dia bergotong royong, bekerja sama dengan orang lain, dia akan menguatkan dirinya di bidang apa, ya, memecahkan masalah lewat sudut pandangnya. Jadi indah betul ketika misalnya 3 ini bisa dilatihkan dan dengan penuh kesadaran. Kalau bahasa sekarang itu kesadaran yang penuh, mindfulness gitu ya, kesadaran penuh untuk bisa secara mandiri tahu dia akan kemana, apa yang dia suka, passionnya di bidang apa. Lalu kemudian saat gotong royong untuk memecahkan masalah, dia tahu dia harus berbuat seperti apa. Oke, pembelajaran hari ini fokus pada 3 hal. Jadi dari 3 proses itu ya, gotong royong, mandiri, lalu kemudian gotong royong, mandiri, lalu kemudian memecahkan masalah, ya, isinya ada 3 hal. Anak-anak mampu berhitung, numerasi. Jadi persoalan-persoalan berhitung ini ada hubungannya dengan resiko, gitu ya. Bagaimana anak mengambil akhirnya keputusan berdasarkan analisis data numerasi. Literasi atau membaca ini menguatkan. Ketika anak mengambil keputusan, dia tahu resiko yang akan terjadi karena ada opsi-opsi. Maka membaca menjadi bagian penting. Sebenarnya kita sudah tahu sejak zaman dulu bahwa numerasi, literasi itu penting. Nah, ketika ya kemampuan berhitung, membacanya sudah tajam, maka digunakan untuk apa ini? Gitu ya. Kita butuh karakter dan akhlak. Ya. Jadi pisau dapur selalu bisa digunakan untuk bisa membuat bahagia di rumah tangga, tetapi juga dia berpotensi untuk bisa melukai. Nah, ketika anak-anak sudah memiliki tingkat numerasi dan literasi yang oke, maka ilmu pengetahuannya digunakan untuk bisa bermanfaat dan menyebarkan karakter yang membuat bangsa ini penuh rahmatan lil alamin. Aktivitas kali ini, ya, kepotek. Kepotek ya, karena kenapa? Karena sebagian besar dari waktunya itu ya, sebagian besar waktunya hanya untuk ini, aktivitas kelas. Aktivitas kelas yang ada saat ini adalah kerja kelompok, produk bersama, dan ada pendekatan teknologi. Saya tahu dan saya mengerti bahwa orang tua di rumah akan melihat anak-anak bersama handphonenya terus, bersama gadgetnya terus, di hadapan laptopnya terus. Oke, jika Anda ingin berbicara dengannya, jangan dari kejauhan, tetapi kemudian dekati, lalu kemudian ketahuilah apa yang sedang dikerjakan. Bicaralah, bukan dari jarak jauh, tetapi kemudian undang dia lebih dekat dan jadikan Anda bekerja sama dengan sangat baik terhadap pekerjaan yang dia butuhkan. Bisa saja dia sesungguhnya ingin bertanya kepada Anda, tapi kemudian kalau ada jarak yang tercipta, ya, jadi kemudian ada rasa di mana ada keraguan untuk bisa bertanya kepada Anda. Kalau Anda sebagai orang tua mendekatlah, karena dia adalah remaja, dia bukan orang dewasa yang punya inisiatif yang luar biasa. Maka
Orang tua harus mendekat, mengetahui lebih dalam tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Oke, ya, tanamkan ini kepada anak-anak Anda. Mulai ajaran baru nanti di Januari di semester 2, pastikan tanamkan ini. Partisipasi, aktif, dan mandiri. Kita tidak lagi pada situasi di mana kita menunggu orang lain mengajak kita, tetapi apa yang dapat kita berikan pada kelompok. Ya, partisipasi, ambil bagian, lalu kemudian aktif bekerja sama. Karena tanpa ketiganya, kurikulum merdeka tidak akan bisa membawa anak-anak kita ya lebih baik lagi menghadapi tantangan masa depan yang luar biasa. Bapak, Ibu, orang tua murid tentu tahu bahwa kita tidak sepenuhnya lepas dari COVID-19. Ya, masih dibutuhkan kewaspadaan. Nah, ketika anak mengambil keputusan pada kehidupannya di masa nanti, tantangannya akan sangat lebih besar dibanding di masa kita yang sudah berumur ini. Mereka akan menghadapi VUCA ya. VUCA itu ketidakjelasan dan keadaan yang tidak bisa dipegang. Hari ini kita akan bicara seperti ini, 1 bulan kemudian dia akan berubah gitu ya pendekatannya. Maka yakinlah ya, dukunglah dengan doa dan harapan selalu anak-anak Anda. Dorong dia untuk bisa berpartisipasi, aktif, dan mandiri. Ekstrakurikuler disediakan untuk apa? Disediakan untuk menambah kemampuannya bekerja sama, bersenang-senang, ya tidak lebih formal dibanding dalam mata pelajaran dan pengetahuan yang diharapkan. Di ekstrakurikuler sebenarnya anak-anak bisa mempraktekkan apa yang dihadapkan, apa yang dipelajari, apa yang diberikan pengalaman dalam kelas, dia bisa coba di ekstrakurikuler. Ya, ada yang memilih untuk memimpin, ada yang memilih untuk dipimpin, ada yang memilih menjadi bagian kecil dari kerjasama keberhasilan di setiap ekstrakurikuler. Nah, ini tergantung keminatannya. Ada yang berolahraga, ada yang di jurnal, ya, menulis, video, memfoto. Ada juga yang kemudian memilih aktivitas luar ruang seperti pramuka, paskibra. Ada yang kemudian menguatkan jiwa sosialnya di Palang Merah Remaja. Jadi, Bapak Ibu pastikan di periode liburan ini Anda, Bapak Ibu, memiliki bonding, memiliki ikatan kepada anak Anda. Bermainlah, berdiskusilah, mengobrol dengan penuh harapan dan dukungan. Jika Anda memerlukan pendampingan, Anda bisa datang ke bimbingan konseling. Anda bisa bertemu dengan saya, Priyadi Trihandoko, dan rekan saya, Puspa Herdina Asri, dan Nabila Sifa, siap untuk bisa mendukung Anda dan memberikan Anda tips dan trik untuk bisa bicara dengan anak Anda. Oke, keluarga besar SMA 2 Cikampek, silahkan menggunakan waktu-waktu libur yang sudah akan berakhir ini. Nikmati semua perjalanan saat remaja. Karena fase tersulit dari pendampingan di orang tua menurut pengalaman kami adalah fase remaja. Di saat inilah anak-anak ingin aktualisasinya diapresiasi penuh dengan dukungan. Bapak Ibu, teruslah belajar. Ketika kita inginkan anak kita belajar, maka pengembangan diri kita itu yang terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.